Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, bertemu dengan saya lagi Muhammad Sofyan Amin, NIM 18020161224. Ya, dimana di sini saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah Islam dan HAM, di mana di dalamnya mengkaji tentang penegakan konun dan jinayah yang terjadi di Aceh. Oke, kita langsung pada topik pembahasannya. Secara umum, dikenal ada 4 model sistem hukum, yaitu civil law, common law, adrek, dan hukum Islam. Di Indonesia merupakan adalah salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau biasa disebut dengan civil law. Kenyataannya itu ditandai dari sejumlah produk hukum yang diterapkan pemerintah Indonesia, semuanya berbentuk tertulis. Oleh sebab itu, keberlakuan hukum tertulis sangat dipengaruhi oleh kaidah, di mana kaidah tersebut tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dan perbuatan itu. Prinsip ini berlaku untuk semua ketentuan pidana, tidak terkecuali konun syariat Islam yang secara tegas mengatur tentang beberapa pelanggaran jinayah atau biasa disebut dengan pidana, seperti Konun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamr dan sejenisnya, dan Konun nomor 13 tahun 2003 tentang maizir atau bisa disebut dengan perjudian, dan Konun nomor 14 tahun 2003 tentang kholwat atau mesun. Namun, dari studi awal yang dilakukan atau biasa dijumpai suatu keganjilan dalam penegakan konun syariat Islam. Sebabnya banyak pelanggaran konun yang terjadi, tetapi proses penyelesaian hukumnya tidak mengacu pada prinsip sistem hukum tertulis atau civil law. Pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Aceh diselesaikan di luar ketentuan aturan yang tertulis, yaitu dengan hukum adat. Misal saja, para pelaku kholwat yang telah ditangkap oleh petugas wilayatul atau hizbah selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk diselesaikan secara adat. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Apa sih implikasi dari tidak ditegakkan sistem hukum dalam pelaksanaan konun dan jinayah yang terjadi di Aceh? Yang pertama, tidak adanya suatu kepastian hukum, di mana semua pihak di Aceh mengakui bahwa substansi konun-konun dan jinayah yang terjadi di Aceh masih terdapat kelemahan, baik isinya atau pasal-pasalnya yang terdapat di dalam gugusan tersebut. Walaupun itu sebenarnya masih ada potensi bagi para penegak hukum seperti hakim mahkamah syariah, kejaksaan, polisi, dan pengacara memiliki otoritas untuk melakukan persempurnaan hukum. Pembahasan selanjutnya adalah sistem hukum yang bagaimana sih yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan konun jinayah di Aceh. Yang pertama, penegak konun dan jinayah. Penegak konun jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar konun yang telah disebabkan oleh pemerintah atau eksekutif dan legislatif. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa konun jinayah tersebut sebagai payung hukum masyarakat Aceh. Dengan demikian, konun jinayah itu bukan semata milik pemerintah, tetapi juga milik masyarakat. Dan
Karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif. Hingga saat ini penerapan Qonun Jinayah sudah dilaksanakan dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi Qonun Jinayah kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio, spanduk, baliho di pinggir jalan, dan yang lainnya. Sosialisasi lainnya dengan tujuan agar publik dapat mengetahui dan memahami pemberlakuan syariat Islam sekaligus penegakan Qonun dan jinayahnya. Nah, penegakan Qonun jinayah pada level berikutnya dikenal dengan sosialisasi dan razia. Walaupun istilah razia sebelumnya dikenal pada peristiwa konflik Aceh, di mana istilah tersebut sudah dimahdi sistem hukum penegakan Qonun jinayah di Aceh. Ternyata dalam aktivitas penegakan Qonun jinayah untuk melaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam secara aplikatif di kalangan masyarakat, bentuk-bentuk penegakan Qonun dan jinayah level ini dapat disebutkan seperti razia jilbab, menyita minuman keras, penangkapan bagi yang tidak berbusana secara islami. Nah, penegakan Qonun jinayah pada level yang lebih tegas pun juga sudah dilaksanakan di berbagai daerah di wilayah Aceh. Penegakan Qonun jinayah pada level ini berupa pelaksanaan hukum cambuk yang terdapat pelanggaran Qonun. Hukuman cambuk juga terhadap pelanggar Qonun akidah, ibadah, dan syariat Islam, yaitu menjual nasi di bulan Ramadan pada siang hari maksudnya. Temuan menarik lainnya mengenai penegakan Qonun jinayah yang terjadi di Aceh, adanya penguatan untuk memberlakukan proses penyelesaian Qonun jinayah melalui peradilan adat. Peradilan adat tersebut adalah peradilan proses menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan menurut kebiasaan daerah tertentu. Dan yang kedua adalah penegakan peradilan adat Aceh. Temuan menarik lainnya mengenai penegakan Qonun jinayah di Aceh, adanya penguatan untuk memberlakukan proses penyelesaian Qonun jinayah melalui peradilan adat. Peradilan adat itu sendiri adalah peradilan proses menerima, memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan menurut kebiasaan adat tertentu. Indikasi ini dapat diketahui dari ditetapkannya Qonun jinayah di Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Nah, kewenangan yang dijalankan lembaga adat diatur dalam pasal 7 dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Lembaga adat berwenang 1. Menjaga keamanan, ketentraman, dan kerukunan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, membantu pemerintah dalam melaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, menjaga eksistensi dan sifat-sifat adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang keempat, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan menegakkan hukum adat. Selain itu, pemerintah Aceh juga telah mengesahkan Qonun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat pada bab 5 mengenai penyelesaian sengketa perselisihan seperti yang termuat dalam pasal 13. Setidaknya terdapat 18 sengketa yang menjadi perhatian khusus untuk pembinaan adat istiadat. Mana yang pertama, 1, perselisihan dalam rumah tangga, dan yang kedua, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan farid, dan yang ketiga, perselisihan antar warga,
kholwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga atau pencurian tangan, perselisihan harta, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan dan pembakaran hutan, pelecehan fitnah, pencemaran lingkungan dan ancam mengancam dan perselisihan lain yang melanggar adat istiadat. Kewenangan yang diberikan Konun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat sepertinya sangat umum untuk memungkinkan lahirnya multitafsir terhadap bentuk dan sifat kewenangan yang dilakukan kaitannya dengan Konun Jinayah. Seperti Konun Kholwat, seperti ini terdapat kejanggalan dalam sistem hukum. Satu sisi mengenai pengaturan kholwat sudah diatur dalam Konun nomor 14 tahun 2003 tentang kholwat mesum. Tapi di sisi lain, Konun pembinaan adat dan istiadat juga memasukkan kholwat mesum sebagai ranah kewenangan dalam penyelesaiannya berdasarkan berita yang dimuat di harian yang terbit di Aceh. Hampir tiap hari ada saja pelanggaran Konun Kholwat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau suami istri yang sah, tetapi kasusnya sudah jarang diajukan ke mahkamah syariah. Khususnya antara tahun 2008 hingga 2010, berdasarkan amatan yang dilakukan selama ini, ternyata kasus kholwat banyak diselesaikan secara adat, baik dengan cara pembinaan ataupun menasehati maupun dengan menikahkan pelaku kholwat yang tertangkap basah. Persoalannya, menikahkan pelaku kholwat bukan merupakan sanksi adat, justru tidak ada sanksi adat berbentuk pernikahan. Yang ketiga, menyandar hukum Islam kepada hukum adat. Biasanya sebagai umat Islam menghadapi persoalan sengketa, hukum tentunya akan dilakukan dengan mengacu kepada hukum Islam. Gagasan ini pernah diajukan oleh tokoh hukum Belanda bernama Lodewijk Willem Christian dan van der Berg tahun 1845 sampai 1935. Ia berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianuti seseorang. Jika orangnya beragama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Teori ini sepertinya sangat tepat diajukan kepada Aceh yang saat Mahdi. Sistem hukum penegakan Konun Jinayah di Aceh ini, pemerintah Aceh sudah memberlakukan syariat Islam sebagai payung hukumnya. Keberadaan Konun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syariat Islam, Konun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamur dan sejenisnya, Konun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir atau perjudian, dan Konun nomor 14 tahun 2003 tentang kholwat. Nah, adanya penyelesaian Konun di Aceh dengan menggunakan cara-cara adat oleh pihak masyarakat, terutama untuk kasus kholwat, adalah sesuatu yang patut dipertanyakan. Sebabnya, jika memang hukum adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah kholwat, ini membuktikan apa yang diisyaratkan oleh Christiana Senok Horgnoi 1857 sampai 1936, bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Ke dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam seperti di Aceh, tetapi pengaruh hukum Islam itu hanya mempunyai kekuatan hukum apabila sudah diterima oleh hukum adat. Namun teori ini kemudian lebih dikenal dengan resepsi, adalah benar adanya walaupun ada yang menantangnya. Nah, yang keempat adalah pluralisme hukum, di mana munculnya peraturan adat sebagai instrumen untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran jinayah di Aceh. Lebih disebabkan oleh faktor-faktor penghambat dalam penegakannya.
Secara yuridis dapat ditegaskan sebagai argumen bahwa penegakan konun jinayah dapat dikatakan gagal, tetapi secara sosialisasi, konun jinayah telah memberikan informasi yang luas kepada masyarakat. Sistem hukum penegakan konun jinayah sebenarnya bukan satu-satunya cara atau alat penataan. Penataan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrumen ekonomi dan yang lebih efektif, dan pendekatan melalui negosiasi dan mediasi. Hanya saja instrumen ini sepertinya belum dilaksanakan pihak penegak hukum. Sejak diterapkannya sebagai wilayah syariat, penegakan konun di Aceh mengalami fluktuasi dan dinamika yang sangat beragam. Pro dan kontra penegakannya tidak dapat dihindari, sehingga pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok mendukung, tidak mendukung, dan kelompok tidak peduli dengan syariat Islam di kalangan masyarakat Aceh. Berdasarkan temuan, terdapat banyak faktor yang mendorong penghambat sehingga muncul fluktuasi penegakan konun jinayah di Aceh. Nah, selanjutnya adalah publik hukum pemerintah. Sebelum suatu konun yang akan ditetapkan menjadi konun yang resmi, tentunya akan terjadi perdebatan mengenai layak atau tidak layaknya konun tersebut untuk disahkan. Kelayakan akan diuji secara politik melalui keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik, dan uraian bagi penyempurnaan terhadap suatu konun. Proses ini disebut dengan politik hukum. Politik hukum di Aceh tentu saja berbeda dengan politik hukum dengan daerah lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, kesejarahan, dan pandangan hidup, sosiokultur, dan politakil will. Nah, ketika konun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Pada konteks ini, posisi politik bukan sudah tidak dilakukan lagi. Pada aspek ini, yang harus dimunculkan adalah proses penegakan yang maksimal. Semua pihak penegak hukum, baik itu kepolisian dan petugas wilayatul hisbah, kejaksaan, dan hakim mahkamah syariah, yang harus berjalan sebagaimana harus guna menegakkan konun jinayah dengan kepala kelemahannya. Namun, dari temuan fakta menunjukkan bahwa walaupun konun-konun jinayah tersebut telah disahkan sebagai aturan dalam bidang syariat Islam, sebagai pedoman sehari-hari seluruh komponen masyarakat serta sebagai payung hukum bagi masyarakat Aceh, tetapi masih dijumpai berbagai komentar politik dan perdebatan mengenai substansi konun tersebut. Akan tetapi masih dijumpai berbagai komentar politik dan perdebatan mengenai substansi konun tersebut. Ada pernyataan seperti ini: tak semua pelaku kholwat harus dicambuk. Nah, pernyataan mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR Natnias Kontoro Mangun Subroto bahwa syariat Islam menjadi penyebab terhambatnya investor. Atau WH tidak jelas dasar hukumnya, atau syariat Islam jangan terpaku pada hukum cambuk. Simpulkan, faktor penghambat penegakan konun jinayah disebabkan oleh lemahnya substansi konun. Misal, baik isinya maupun pasal-pasalnya. Pemerintah sangat kurang adanya perbedaan persepsi mengenai konun jinayah, moral, dan integrasi penegak hukum yang masih lemah. Tekanan publik yang masih terbatas dan
anggaran biaya yang masih rendah. Kasih dari faktor hambatan penegakan konun jinayah melahirkan ketidakpastian hukum. Munculnya kekerasan baik secara fisik maupun secara non-fisik terhadap pelanggar konun jinayah. Dan terjadi debat kusir penegakan konun jinayah. Sistem hukum penegakan konun jinayah mengarah kepada sistem peradilan adat untuk kasus kholwat. Sementara untuk kasus maisir dan khomer masih menggunakan sistem mahkamah syariah. Pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan dan mengimplementasikan penegakan konun jinayah sebagai payung hukum dalam kehidupan masyarakat dan beragama. Pemerintah dan semua elemen masyarakat seperti mencegah munculnya kekerasan dalam penegakan konun jinayah, terutama yang muncul di kalangan masyarakat. Penegakan peradilan adalah sebaiknya untuk kasus-kasus yang diatur dalam suatu konun tertentu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.